Video ini bertujuan menganalisis tentang fenomena yang terus berkembang di masyarakat, yaitu pengamen dan ondel-ondel. Di dalamnya terdapat perspektif kebudayaan yang menjadi nilai sakral bagi ondel-ondel itu sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa pengamen dan ondel-ondel adalah dua hal yang berseberangan. Karena pada dasarnya, budaya adalah hal sakral yang terdapat aturan-aturan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. Sedangkan mengamen dengan ondel-ondel terkesan menodai kebudayaan ondel-ondel itu sendiri. Di video ini akan dibahas sisi budaya yang tercoreng dengan adanya pengamen dengan ondel-ondel ini. Kita semua tahu, salah satu budaya ikonik Jakarta adalah ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri adalah kebudayaan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Betawi sejak dulu kala. Wujud dari ondel-ondel sendiri adalah boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter dengan lingkar tengah sekitar 80 cm. Untuk bagian wajah, laki-laki diberi warna merah, sedangkan perempuan berwarna putih. Sejak dulu, ondel-ondel dipercaya sebagai penolak bala atau kesialan. Selain itu, ondel-ondel juga dipergunakan untuk menambah semarak pesta rakyat atau menyambut para tamu kehormatan dalam suatu acara. Namun, saat ini ondel-ondel diperalat untuk mata pencaharian. Hal ini semakin terlihat lumrah karena pengamen ondel-ondel telah tersebar di segala penjuru Jakarta. Dengan hadirnya pengamen ondel-ondel, nilai kebudayaan dari ondel-ondel itu sendiri menjadi terkikis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang ada di masyarakat berkaitan dengan keberlangsungan pengamen ondel-ondel. Lalu apa faktor yang menyebabkan terkikisnya budaya? Sebagai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, keberlangsungan ondel-ondel sangat dipengaruhi oleh pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Segala perkembangan masyarakat akan menjadi faktor utama dari keberadaan dan kelestarian suatu budaya. Saat ini, tantangan masyarakat semakin berat seiring dengan era globalisasi dan juga disrupsi. Globalisasi membawa kekhawatiran tersendiri, yaitu mampu menyebabkan terdesaknya budaya lokal dan menciptakan homogenisasi budaya. Selain itu, era disrupsi yang dihadapi membawa segala macam perubahan secara mendasar dan memiliki cakupan yang luas. Hal ini menjadi sebuah bumerang bagi masyarakat jika tidak diimbangi dengan kesiapan diri. Di era disrupsi, perkembangan teknologi yang ada dapat menjadi tantangan maupun peluang, tergantung dari persiapan yang dilakukan. Persiapan tersebut harus membawa dampak bagi pribadi maupun umum. Maka dari itu, tiap-tiap individu harus memiliki kemampuan berpikir kritis serta literasi yang baik. Faktor munculnya pengamen ondel-ondel. Tentu saja, faktor utama turunnya ondel-ondel ke jalan dalam konteks ini adalah memperoleh keuntungan. Dari segi ekonomis, hal ini mungkin menjadi sebuah alternatif atau solusi bagi sebagian orang untuk dapat terus bertahan hidup di Jakarta. Mengingat hari ke hari, Jakarta terus berkembang menjadi kota yang besar dengan persaingan yang semakin ketat pula, terutama pada bidang ekonomi. Dipilihnya ondel-ondel oleh sebagian orang mengingat komersialitas yang tinggi dari salah satu ikon budaya Betawi ini. Beberapa orang justru berpendapat sebaliknya. Turunnya ondel-ondel ke jalan dimaksudkan untuk memperkenalkan ondel-ondel secara luas. Mereka menganggap jalan adalah salah satu alternatif untuk kembali menghidupkan budaya ondel-ondel. Namun, sangat disayangkan, kebudayaan yang begitu sakral tidak lagi diperhatikan dan hanya digunakan sebagai alat menjemput koin di pinggir jalan. Ini jelas menodai budaya ondel-ondel yang semula memiliki kekuatan magis bagi para masyarakat Betawi. Penilaian masyarakat dan tercorengnya budaya. Sebagai sebuah ikon, tentunya turunnya ondel-ondel ke jalan menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Ditambah lagi, ondel-ondel dikenal sejak dulu adalah sebuah alat untuk menolak bala. Dengan turunnya ondel-ondel ke jalan, masyarakat menilai kebudayaan ondel-ondel telah kehilangan citranya sebagai sosok yang dibanggakan. Dalam segi kelengkapannya, pengamen ondel-ondel tidak lagi memikirkan kepantasan budaya ondel-ondel. Hal ini terlihat dari para pemain ondel-ondel yang tidak mengenakan pakaian sepantasnya untuk pertunjukan budaya ondel-ondel. Hal ini mengundang persepsi negatif dari masyarakat, yaitu para pengamen ondel-ondel terkesan hanya untuk meraup sebuah keuntungan, bukan bermaksud untuk melestarikan kebudayaan. Selain itu, pertunjukan yang disajikan tidak lagi menggunakan alat kebudayaan yang sejak dulu digunakan, seperti kendang tepak, trompet, tehian, dan sebagainya. Mereka menggunakan suara dari MP3 dengan menggunakan alat pemutar musik. Bahkan,
Seringkali pengamen ondel-ondel terdiri dari anak kecil di bawah umur, kira-kira di bawah 10 tahun, yang seharusnya waktu mereka digunakan untuk bermain dan belajar. Pengamen ondel-ondel ini seperti halnya meminta-minta dengan kedok seni. Hal ini semakin membuat kekeliruan penilaian kebudayaan oleh anak-anak dan masyarakat awam, sehingga timbul persepsi yang kurang baik akan adanya ondel-ondel di jalan yang dipergunakan untuk mengamen. Lalu bagaimana solusinya? Dalam hal permasalahan budaya, sebaiknya segala lapisan masyarakat harus ikut berpartisipasi demi lestarinya suatu budaya, karena budaya hidup dan tumbuh dari masyarakat. Jika masyarakat tidak ikut serta dalam hal kecil mengenai suatu budaya, maka keberadaan budaya tersebut terancam. Dalam melestarikan ondel-ondel, mungkin saja pemerintah perlu mengkoordinir pembentukan sanggar-sanggar pembinaan pelestarian ondel-ondel. Sebagai bentuk implementasinya, pemerintah dapat memanfaatkan ruang publik terpadu ramah anak yang ada di setiap wilayah di Jakarta. Bisa saja dibuatkan pertunjukan di setiap malam minggu atau di hari-hari tertentu dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat. Karena sebenarnya, apresiasi adalah bentuk dari pelestarian kebudayaan. Pembentukan sanggar ini juga bertujuan untuk kembali meluruskan kesalahan-kesalahan mendasar yang sering terjadi pada pengamen ondel-ondel. Dengan adanya sanggar ini, para pengamen tersebut memiliki wadah tersendiri untuk dapat berkarya dan melestarikan kesenian dari Betawi ini. Sanggar ini pula lah yang akan terus melakukan regenerasi penerus pelestarian ondel-ondel. Kesimpulannya adalah, sebagai sebuah ikon dan budaya yang sangat dihormati, sudah sepatutnya ondel-ondel dilestarikan dengan cara yang sesuai. Menggunakan ondel-ondel sebagai alat mata pencaharian dengan tidak mengindahkan aspek-aspek budaya yang seharusnya adalah sebuah perspektif yang salah. Seharusnya, budaya dipertahankan pada tiap-tiap aspeknya, bukan hanya karena untuk mendapatkan kepentingan semata. Selain itu, solusi yang dapat dihadirkan adalah dengan membentuk sanggar-sanggar yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk dapat terus melestarikan ondel-ondel.